Halo guys, selamat datang di channel Moba Film. Baiklah, di sini saya akan membahas sebuah alur cerita film The Call. Film The Call adalah film Korea yang dirilis di Netflix pada 27 November 2020. The Call adalah film trailer Korea Selatan tahun 2020 yang disutradarai oleh Lee Chung Hyun. Film ini dibintangi oleh Park Shin Ye dan Jeon Jong Seo. The Call menceritakan kehidupan Seo-yun yang dibintangi oleh Park Shin Ye dan Young Suk yang dibintangi oleh Jeon Jong Seo, dua wanita dari waktu yang berbeda yang terhubung melalui panggilan telepon. Sebelum memasuki alur cerita filmnya, sebagai penyemangat saya dan agar channel ini berkembang, alangkah lebih baiknya di-subscribe terlebih dahulu, like, dan juga komen. Terima kasih. Baiklah, mari kita mulai. Di awal film diceritakan Seo-yun yang berusia 28 tahun kehilangan ponselnya saat berpergian untuk mengunjungi ibunya yang sakit dan terasing di pedesaan. Sesampainya di rumah masa kecilnya yang kumuh, dia menemukan telepon nirkabel berusia puluhan tahun, dan melalui telepon itu dia menelpon ponselnya yang hilang yang ternyata telah diambil orang. Seo-yun pun mencoba melacak ponselnya menggunakan komputer. Tapi tak lama kemudian telepon nirkabel berdering, dan Seo-yun menerima telepon dari seorang wanita tertekan yang mengatakan dia disiksa oleh ibunya. Setelah menyelidiki rumah tersebut, Seo-yun mengetahui bahwa wanita di telepon itu adalah Oh Young Suk, orang yang tinggal di rumah yang sama tetapi pada tahun 1999. Yaitu 20 tahun yang lalu dari masa sekarang. Keduanya dapat berkomunikasi melalui telepon yang ada di rumah tersebut dan bertukar informasi tentang kehidupan mereka. Young Suk adalah yatim piatu dan tinggal bersama ibu angkatnya, yang merupakan seorang dukun. Sementara Seo-yun kehilangan ayahnya dalam kebakaran di masa lalunya. Untuk mencoba sesuatu dan menyelamatkan ayahnya dari kebakaran di masa lalu, Seo-yun memberikan informasi kepada Young Suk agar menyelinap ke rumah untuk mencegah kebakaran yang menewaskan ayah Seo-yun. Dan ternyata Young Suk sukses untuk mencegah kebakaran yang menewaskan ayah Seo-yun. Dan kenyataan Seo-yun berubah. Orang tuanya masih hidup dan sehat dengan rumah yang mewah. Bagaimanapun, Young Suk tetap dihukum oleh ibunya. Dia pun menjadi kesal karena kehidupan Seo-yun berubah. Untuk mencoba membalas budi, Seo-yun pun mencari informasi di internet dan mengetahui bahwa Young Suk akan dibunuh oleh ibunya. Dalam panggilan telepon berikutnya, Seo-yun memperingatkan Young Suk untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi pada akhirnya Young Suk malah membunuh ibunya sebagai gantinya. Sekarang, setelah terbebas, Young Suk menjadi pembunuh berantai. Seo-yun menyadari apa yang terjadi ketika korban Young Suk yang telah dibunuhnya menghilang. Selama panggilan telepon, Seo-yun berbicara dengan Young Suk, tetapi secara tidak sengaja, Seo-yun mengungkapkan kepadanya bahwa dia akan ditangkap. Pada tahun 1999, Young Suk dikunjungi oleh Seo-yun yang berusia 8 tahun dan ayahnya, yang datang ke rumah untuk menutup pembelian rumahnya. Young Suk membunuh ayah Seo-yun dan menawan Seo-yun yang masih muda.
Pada tahun 2019, realitas Soyun berubah lagi. Ayahnya sudah meninggal dan rumahnya bahkan dalam kondisi yang lebih buruk. Yongsuk kemudian menelpon Seoyun dan memberitahunya untuk mencari tahu bagaimana dia akan ditangkap. Awalnya Seoyun memberi informasi palsu kepada Yongsuk, tapi ketika Yongsuk mengancam akan membunuh ibunya selanjutnya, Seoyun masuk ke kantor polisi untuk mengambil buku catatan yang digunakan pada tahun 1999. Yongsuk kemudian mengejek Seoyun bahwa mereka sama saja, karena Seoyunlah yang menyebabkan kebakaran yang awalnya membunuh ayahnya dan bukan ibunya. Setelah mengambil buku catatan di kantor polisi, Seoyun memberi Yongsuk informasi yang benar, dan kenyataan berubah lagi. Rumah itu sekarang dimiliki oleh Yongsuk yang lebih tua, yang terus berlanjut sebagai pembunuh berantai. Isi buku catatan juga berubah, dengan catatan bahwa Ibu Soyun datang ke rumah dengan seorang petugas polisi dan menelpon melalui telepon nirkabel. Soyun menunggu di rumah untuk panggilan tersebut dan menggunakannya untuk memperingatkan ibunya di masa lalu. Pada tahun 1999, Yongsuk membunuh petugas polisi dan mengejar Ibu Soyun. Pada tahun 2019, Yongsuk yang lebih tua mengungkapkan dirinya dan juga mengejar Soyun. Ibu Soyun menggunakan telepon lagi, dan Soyun pun mengangkat dan mencoba menjelaskan situasi yang terjadi. Kemudian Ibu Soyun tampaknya mengorbankan dirinya untuk membunuh Yongsuk. Dan tahun 2019 berubah, dengan rumah menjadi terlantar, dan Yongsuk tua menghilang. Seoyun meninggalkan rumah dan secara emosional bersatu kembali dengan ibunya, yang masih hidup dan sehat meskipun dengan bekas luka. Dalam mid-credit film, diperlihatkan Yongsuk yang lebih tua menggunakan telepon untuk menelpon rekannya. Ternyata, rekan yang ditelepon Yongsuk yang lebih tua adalah Yongsuk yang lebih muda untuk memperingatkan tentang Ibu Soyun dan petugas polisi, dan memungkinkan dia untuk mengubah sejarahnya sendiri dan menghapus Ibu Soyun dari sisi Soyun selamanya. Di akhir adegan, Shin berpindah ke ruang penyiksaan, di mana seseorang yang ditutupi kain putih diikat di kursi, memperlihatkan Soyun yang ketakutan, yang kemungkinan besar akan menemui ajalnya oleh Yongsuk. Ya, jadi kemungkinan di sini terdapat dua ending yang berbeda, di mana ending pertama, Seoyun dapat bersatu kembali dengan ibunya, yang masih hidup dengan sehat maupun dengan bekas luka. Dan di ending kedua di mana diperlihatkan Seoyun gagal untuk menyelamatkan ibunya, dan dia pun berakhir diikat oleh Yongsuk. Akhir kata, terima kasih.